Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, masih tetap berpuasa, dan selalu dalam keberkahan. Oke sahabat, pagi ini seperti biasa saya akan berikan inspirasi pagi yang mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk keseharian sahabat. Oke, bagi yang baru hadir jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik dan inspirasi-inspirasi positif dari channel ini. Nah, kalau kira-kira bermanfaat bisa juga di-share loh ya, bisa menjadi amal kebaikan teman-teman semua apabila yang ada di konten ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Oke, tolong semangati saya biar terus berkarya ya teman-teman. Oke, beri dukungan. Oke sahabat semua, pagi ini saya akan bercerita tentang Samson ya. Siapa sih yang tidak kenal dengan legenda Samson itu ya, manusia luar biasa. Dan saya akan bercerita di sini tentang realnya. Nah, kisah ini ada di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Nah, diceritakan pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah dan para sahabat sedang berkumpul. Kemudian Rasulullah tersenyum. Nah, sahabat ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku pada hari di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua umat, semua nabi dan para umatnya masuk ke surga. Ada salah satu nabi yang dengan membawa pedang yang panjang masuk ke surga dan tidak ada pengikutnya sama sekali. Ia adalah Sam'un." Sam'un ini dalam bahasa Ibrani biasa disebut Samson atau Simpson. Nah, dalam Islam ini dinamakan Nabi Sam'un al-Ghazi. Ia adalah manusia luar biasa yang diberi mukjizat oleh Allah, bisa melunakkan besi dan mampu merobohkan istana. Dan ia juga mempunyai kelemahan di rambutnya. Hari-hari dilalui oleh Sam'un ini untuk berperang melawan kebatilan. Ia bersama pedangnya yang terbuat dari rahang unta itu mampu mengalahkan beribu-ribu pasukan hanya dengan satu pedang itu. Nah, pedang itu dinamakan Lihajamal dan dikasih mukjizat juga oleh Allah melalui pedang itu. Ketika Nabi Sam'un ini lapar dan haus, dari pedang itu mengeluarkan air dan daging yang bisa dimakan. Luar biasa. Nabi Sam'un ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang dengannya itu dia memerangi kebatilan, dan saat itu sangat ditakuti oleh penguasa zalim saat Sam'un al-Ghazi ini adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab dan ada melegenda sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Dalam kisah para nabi diceritakan Nabi Sam'un ini sanggup beribadah selama 1000 bulan. Jadi malamnya dipakai untuk sholat malam, paginya dipakai untuk berpuasa, dan hari-harinya dilalui untuk memerangi kebatilan hanya dengan berbekal pedang yang terbuat dari rahang unta. Dan tentu saja para penguasa zalim saat itu sangat ketakutan mencari cara bagaimana caranya mengalahkan Nabi Sam'un ini. Tangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un ini digunakan untuk melawan kebatilan dari penguasa kafir saat itu, yaitu Raja Israel. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Raja Israel ini untuk menangkap dan mengalahkan Nabi Sam'un, tapi selalu gagal. Lalu atas nasihat dari para penasehat, Raja Israel ini pun mengumumkan barang siapa bisa menangkap Nabi Sam'un akan diberi imbalan emas dan permata yang sangat banyak. Nah, dari pengumuman ini rupanya istri Nabi Sam'un mulai tergiur dan ia pun ikut berencana untuk menyerahkan Nabi Sam'un kepada Raja Israel. Ternyata yang berkhianat itu justru istrinya ya. Istri Nabi Sam'un ini tahu kelemahan Nabi Sam'un. Nabi Sam'un karena cintanya kepada istrinya, dia pernah mengatakan, "Jika engkau ingin melihat aku tidak berdaya, maka ikatlah aku dengan rambutku di badanku." Nah, karena istrinya ini tahu kelemahannya, sang istri pun berniat melakukan hal buruk kepada Nabi Sam'un. Nah, suatu ketika Nabi Sam'un tidur, istrinya ini mengikatnya dengan tali rambutnya. Lalu dalam posisi itu dia bekerja sama, lalu dibawalah Nabi Sam'un ke hadapan Raja Israel. Tapi dengan izin Allah, Nabi Sam'un masih bisa mengalahkan.
Jadi ikatan yang ada di badannya itu bisa ia lepaskan dan ia pun selamat. Tak cukup dengan percobaan sekali, percobaan kedua kali pun kembali dilakukan oleh istri Nabi Sam'un. Dilakukan hal sama, ya, diikat dengan rambutnya, dibawa ke hadapan kehadapan Raja Israel. Tapi dengan anugerah dan kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Sam'un ini, atas kehendak Allah, tali itu bisa kembali putus dan Nabi Sam'un pun kembali selamat. Waktu berselang, lalu tersiarlah kabar bahwa Nabi Sam'un kehilangan kekuatannya. Hal itu digunakan oleh pengikut Raja Israiliyat untuk menangkap Nabi Sam'un. Dalam keadaan terikat, Nabi Sam'un dibawa ke hadapan raja. Ya, wallahu alam ya, mungkin itu karena ada beberapa kali diikat dengan rambutnya sampai akhirnya titik lemahnya itu datang. Ya, Nabi Sam'un kehilangan kekuatannya itu. Nah, ketika dibawa di hadapan Raja Israel, Nabi Sam'un ini disiksa. Matanya dibutakan, bagian tubuhnya dipotong, dipertontonkan di hadapan masyarakat. Diberlakukan demikian, Nabi Sam'un pun berdoa kepada Allah, dan sebelum berdoa beliau bertobat terlebih dahulu. Dan doa Nabi Sam'un ini dikabulkan. Seluruh masyarakat dan istana ya hancur semua, tak tersisa satupun. Kemudian Nabi Sam'un pun bersumpah bahwa dia akan menebus semua dosa-dosanya dengan melakukan ibadah dan akan menumpas kebatilan selama 1000 bulan. Nah, ketika Rasulullah selesai menceritakan tentang kisah Nabi Sam'un ini, ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kami juga ingin melakukan ibadah dan berjihad fisabilillah selama 1000 bulan lamanya tanpa henti." Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Sam'un al-Ghazi. Mendengar itu, Rasulullah SAW pun terdiam. Kemudian dalam diamnya, Allah menurunkan wahyu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah semuanya sampai akhir fajar. Nah, itu sebabnya ada istilah malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan, yaitu berkaitan dengan diceritakannya kisah Nabi Sam'un yang beribadah dan berjihad selama 1000 bulan penuh, ya. Dan kita semua sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri kapan malam Lailatul Qadar itu turun, ya. Kita sebagai muslim berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, karena pada saat malam Lailatul Qadar itu datang dan kita berada dalam ibadah yang khusyuk, insya Allah kita akan menjalani, ya, kita akan mendapat imbalan lebih dari ibadah selama 1000 bulan. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar itu, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua, ya. Ya, jangan lupa ketika ini dalam bulan Ramadan ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa Al-Qur'annya, ya. Sudah berapa kali ya teman-teman, kita bulan ini adalah bulan-bulan penuh kebaikan. Mari dekatkan diri kepada Allah. Dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk selalu memberikan inspirasi kebaikan dengan cara teman-teman like, subscribe, dan bisa juga men-share video ini. Insya Allah selagi channel ini bermanfaat untuk yang lain, itu juga dicatat sebagai amal kebaikan untuk teman-teman semua. Oke.